Selamat siang, Radar Bali atau Semeton Radar Bali Digital. Hari ini kita kembali bertemu dalam acara fokus Group Discussion Jawa Pos Radar Bali, kali ini dengan Pemkot Denpasar atau di wilayah Denpasar. Sudah tergabung bersama kami adalah Kabag Humas dan Protokol Pemkot Denpasar yang juga juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Denpasar, yaitu Bapak I. Dewa Gederai. Selamat siang Pak Dewa. Pak ya, Kabag. Selamat siang Mas Rosihan. Om Swastiastu, Semeton. Semoga sehat selalu bersama jajaran tetap di Astungkare, Astungkare Mas. Dan seluruh jajarannya selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Juga sudah bersama kita yaitu Kabag Op Polresta Denpasar, Kompol I. Gede Putra Astawa. Nanti mungkin akan menyusul karena beliau lagi ada kesibukan terkait pendistribusian vaksin seperti itu. Baik Pak Dewa, kita FGD-nya bagi 3 segmen. Jadi sesuai dengan rundown-nya, kita segmen pertama adalah pemaparan. Mungkin Bapak langsung bisa memberikan pemaparan. Terutama kita ini ambil tema sekarang tentang Denpasar sambut atau menjalankan ya sudah, karena dari kemarin sudah tentang PPKM jilid kedua, karena kurang lebih bulan Mei kalau nggak salah Pak ya, atau bulan awal COVID itu Denpasar sudah sempat PPKM juga. Dan ini adalah setelah direvisi dari PSBB menjadi PPKM. Mungkin apa nih yang sekarang dilakukan karena sudah terbiasa, apakah seketat dulu atau mungkin lebih rileks karena saya dengar ada relaksasi atau seperti apa? Silakan Pak Dewa. Ya, terima kasih Mas Rosihan dan para Semeton Radar Bali Digital ya. Jadi kami sampaikan bahwa pelaksanaan PPKM tahun 2021 ini di awal bulan Januari ya, mulai tanggal 11 diberlakukan, itu adalah berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021, kemudian juga ada surat edaran Gubernur Bali nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi mulai kemarin ya Mas Rosihan dan Semeton Radar Bali Digital. 11 ya. Jadi sebenarnya ya dalam kriteria ataupun kegiatan-kegiatan yang dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri, sebenarnya Kota Denpasar sudah pernah melakukan, jadi sekitar bulan Mei ya yang lalu mungkin Semeton sudah tahu bahwa Kota Denpasar pada bulan Mei yang lalu kita juga sudah menerapkan PKM berdasarkan peraturan wali kota. Dan sampai saat ini pun jadi beberapa kegiatan pembatasan masyarakat masih kita laksanakan. Ya. Jadi oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini juga kami informasikan, kami sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama ya tentu dalam pemberlakuan ini, pembatasan kegiatan masyarakat, tentu kita menyikapi dengan tenang ya, masyarakat jangan panik, jangan resah, karena dalam PKM ini atau PPKM ini, jadi kita tidak melarang ya kegiatan atau aktivitas masyarakat. Jadi kita hanya melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi ada beberapa hal yang diatur ya di dalam instruksi Menteri tersebut yang juga dituangkan dalam surat edaran Gubernur dan surat penegasan dari Wali Kota. Yang pertama adalah tentang sistem kerja. Jadi sistem kerja untuk instansi baik di lingkungan pemerintah, kemudian lingkungan swasta, BUMN, baik instansi vertikal, untuk wilayah Kota Denpasar itu berdasarkan juga hasil rapat yang diperluas oleh Bapak Gubernur dengan seluruh Bupati Wali Kota, bahwa disepakati untuk sistem kerja work from home dan work from office itu 50%. Jadi 50% itu bekerja di kantor dan 50% bekerja dari rumah. Nah,
Kemudian yang selanjutnya sistem belajar. Jadi sistem belajar ini di apa namanya yang dilakukan ataupun dipersyaratkan adalah sistem belajar daring atau dalam jaringan. Dan ini juga sudah kita lakukan sejak awal pandemi, bahkan sejak bulan Maret sudah kita lakukan, dan sampai saat ini juga tetap apa namanya berjalan sistem pembelajaran secara daring. Kemudian juga ada penutupan atau pembatasan tempat-tempat publik. Jadi kita sudah juga melakukan di Denpasar beberapa fasilitas publik kita sementara lakukan pembatasan ataupun penutupan ya, seperti di lapangan Lumintang, Taman Kota, juga di lapangan Puputan Badung, kemudian di taman-taman apa yang tematik ya. Jadi kita sudah lakukan penutupan, termasuk juga di beberapa objek wisata kita lakukan pembatasan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini pembatasan jam operasional. Nah, ini mungkin yang apa namanya ada perubahan sedikit dibanding sebelumnya di PKM sebelumnya. Nah, ini juga sudah hasil keputusan rapat yang disepakati antara gubernur dan bupati wali kota yang diundang oleh Pak Gubernur. Itu memang ini diperluas. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri memang disebutkan itu hanya 2 wilayah kalau di Bali ya, Denpasar dan Badung. Kemudian Bapak Gubernur memperluas cakupan dari pemberlakuan PPKM ini adalah meliputi daerah-daerah penyangga Denpasar seperti Tabanan, Gianyar, dan Kelungkung. Ini juga dilakukan pembatasan operasional untuk apa namanya pusat-pusat perbelanjaan, kemudian mal, termasuk juga warung, angkringan, kafe, dan kegiatan usaha lainnya. Ini maksimal jam operasional sampai pukul 21 WITA. Jadi ini disepakati sampai pukul 21 WITA. Nah, kemudian sektor-sektor esensial yang meliputi kebutuhan pokok masyarakat, juga sektor energi, kesehatan, perbankan atau keuangan, ini masih bisa tetap beroperasi 100% dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat. Nah, jadi beberapa poin-poin itu yang apa namanya termasuk juga kegiatan beribadah. Ya, jadi kegiatan beribadah juga diatur. Itu juga dilakukan pembatasan maksimal juga 50% dari kapasitas tempat ibadah. Jadi tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah keagamaan, cuman kehadiran orang ini dibatasi maksimal 50%. Termasuk juga restoran atau rumah makan yang melayani makan di tempat itu maksimal 25% dari kapasitas restoran. Jadi kita dorong untuk sistem take away atau pesan antar. Ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kontak ataupun kerumunan. Nah, kebijakan ini tentu ada 4 ya saya baca ada 4 indikator atau kriteria kenapa kebijakan ini sampai harus kita laksanakan. Nah, memang ada 4 indikator atau kriteria yang sebenarnya dari keempat kriteria itu Denpasar hanya 1 yang terpenuhi. Yang pertama adalah tingkat kematian kasus. Jadi tingkat kematian kasus pasien COVID di Kota Denpasar ini hanya sekitar 2% ya, di bawah rata-rata nasional. Kemudian tingkat kesembuhan kasus COVID-19 kita di atas rata-rata nasional, saat ini kita 90%. Kemudian kasus aktif COVID-19 ya kita juga di bawah kasus aktif rata-rata nasional. Dan yang hanya 1 yang terpenuhi dari 4 indikator atau kriteria tersebut adalah tingkat keterisian ruang isolasi rumah sakit atau BOR, bed occupation rate dari rumah sakit. Dan ini memang kita di Denpasar ini sudah mencapai 70%, dan ini juga sudah sesuai dengan kriteria itu harus minimal di bawah 70%. Jadi Denpasar karena kasus ya, kenapa sampai ruang isolasi sampai mencapai 70%, karena dalam
eh, 2 minggu belakang ini ya pasca libur panjang ya, dan cuti bersama Hari Raya Natal dan Tahun Baru, jadi di Kota Denpasar ini terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang cukup signifikan. Jadi cukup, bahkan kemarin Mas Rosihan itu kita ya cukup kaget juga karena peningkatannya sangat tajam sekali. Kemarin kita temukan ada 106 kasus aktif atau 6 kasus baru. Dan ini sebelumnya tidak sampai 3 digit ya, paling kisaran 50, 40. Nah, kemarin ini melonjak sampai 106 kasus. Nah, oleh karena itulah pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Denpasar mengambil langkah-langkah, mengambil kebijakan-kebijakan bagaimana kita bisa mengendalikan atau menekan penyebaran kasus COVID ini sehingga tidak semakin meluas. Oleh karena itulah dikeluarlah satu kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang disebut dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang ini akan berjalan atau akan direncanakan tanggal 11 sampai 25 Januari. Memang tentu ada sedikit perbedaan PKM atau PPKM tahun ini dengan PKM ya sebelumnya. Kalau memang sebelumnya yang kita laksanakan, memang kita inisiatif sendiri pada saat itu, pada bulan Mei, karena kita juga melihat awal terjadi pandemi itu kita temukan di Kota Denpasar sekitar pertengahan bulan Maret. Nah, sekitar bulan Mei itu memang terjadi peningkatan kasus pada saat itu, sehingga kita di Kota Denpasar dengan arahan dan kebijakan dari Bapak Wali Kota mengeluarkan suatu peraturan wali kota yang disebut dengan PKM. Nah, pada saat itu memang kita lakukan pembatasan yang skalanya lebih luas dan berbasis di desa adat, kelurahan, dan desa, termasuk Banjar. Kita memang secara lebih ketat untuk membatasi mobilitas orang. Nah, jadi tentu pada pelaksanaan ini kita memang ada sedikit perbedaan ya, terutama di pemeriksaan pintu-pintu masuk Kota Denpasar, karena ini sudah diperluas. Jadi sudah diperluas di Dentabana, jadi daerah-daerah penyangga yang biasanya banyak aktivitas masyarakat yang beraktivitas di Kota Denpasar juga dilakukan serupa di Tabanan, Gianyar, Badung, dan juga Klungkung. Jadi kita tidak melakukan pemeriksaan di pintu masuk perbatasan Kota Denpasar. Jadi mungkin itu Mas Sihan yang saya sampaikan, mungkin sebentar ada kita kembangkan, Mas Sihan. Baik, terima kasih Pak Dewa, sangat cukup jelas tadi penjelasan dari Pak Dewa Rai selaku juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Denpasar. Baik Pak Dewa, mungkin langsung kita kepada sesi tanya jawab nih Pak. Mungkin ya. Segmen kedua ini saya mau banyak pertanyaan yang terkait dengan PPKM ini sendiri. Untuk kita kan tahu dulu waktu Mei itu kita agak ketat tuh, walaupun ada pemeriksaan KTP dan sebagainya, tapi katanya sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Berarti ini hanya untuk keramaian saja, tapi di masyarakat sendiri seperti apa? Untuk ininya, aturan ini sendiri? Ya, memang kalau dari beberapa persyaratan protokol kesehatan ya, seperti penggunaan masker, mencuci tangan, ya mungkin sudah kita mungkin sudah mulai terbiasa dengan kebijakan adaptasi kebiasaan baru. Nah, yang memang paling sulit kita lakukan sebenarnya yang kalau kita mengucapkan mungkin sangat sederhana. Ini tentang jaga jarak. Ya, karena kita ketahui bahwa kita sebagai makhluk sosial ya, bisa ketemu dengan keluarga, dengan siapa saja ya, di kantor, di rumah, kemudian di kegiatan-kegiatan sosial budaya. Nah, ini kan biasanya sangat sulit. Jadi kita menghindari adanya kerumunan-kerumunan. Dan oleh karena itulah dengan pembatasan ini bagaimana kita ingin mengajak kepada kita semua, pertama antisipasi di mobilitas atau intensitas pertemuan, karena itu memang kita akui sampai saat ini
itu memang yang sangat sulit kita lakukan di physical distancing atau di social distancing. Jadi karena kita ketahui di Bali ini kan biasanya sering ada kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan adat, termasuk kegiatan sosial lainnya. Ini pasti kita harus ketemu dengan banyak orang, menghadirkan banyak orang. Ya, padahal ini situasi pandemi terjadi. Nah, oleh karena itu kebijakan antara bagaimana penanganan kesehatan di satu sisi dan dampak ekonomi kan ini harus bisa seimbang. Jadi kita memang makanya tidak terlalu melakukan penutupan. Karena sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden juga bahwa bagaimana menyeimbangkan antara gas dan rem ini. Jadi di satu sisi tingkat penyebaran dan penularan kasus COVID ini bisa terkendali, tetapi di sisi lain perekonomian juga tetap bisa berjalan. Dan oleh karena itulah dengan pembatasan kegiatan masyarakat, jadi coba kita formula ini ya mudah-mudahan ya dengan partisipasi kita semua, kesadaran kita semua, kita berharap. Jadi kita ini bisa kendalikan. Jadi karena kita ketahui salah satu indikator tadi tingkat keterisian di rumah sakit yang ada di Kota Denpasar ini sudah mulai mencapai angka yang mengkhawatirkan. Nah, nanti kalau ini terus sampai melonjak, ya tentu kita khawatir. Nah, nanti pasien atau masyarakat yang terpapar COVID-19 nanti tidak mendapat ruang isolasi, tidak mendapat penanganan. Tentu ini akan sangat membahayakan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bagaimana kita berpartisipasi, kita bisa berkontribusi, ya. Kemudian juga bagaimana kita tidak menganggap remeh atau menyepelekan kasus COVID-19 ini karena ya beberapa fakta yang terjadi ya kami juga di jajaran pemerintah Kota Denpasar sudah ada beberapa rekan kami yang jadi korban dari virus COVID-19 ini. Baik Pak Dewa, ini kan batasan waktu, tapi pagi kan pagi, siang, sore itu aktivitas masih seperti biasa. Nah, sementara Denpasar ini kita tahu tempat kunjungan juga orang dari luar kota mungkin berbelanja ke mall atau ke supermarket. Nah, untuk mall supermarket ini kan kita lihat masih kunjungannya cukup besar atau ramai lah gitu. Ini ada yang khusus nggak? Mungkin ada tim khusus di supermarket untuk bantukan untuk memang Mas Rosian, kalau di mall ya pusat perbelanjaan sebenarnya ini kita sebelum pemberlakuan ini kan sudah intens melakukan pemantauan, pengawasan. Jadi kalau di pusat-pusat perbelanjaan di mall ya, di toko modern atau perbelanjaan modern, memang cukup dari Satgas sudah ada. Jadi protokol kesehatannya ya secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, sudah bagaimana pengukuran suhu tubuh, kemudian protapnya. Jadi setiap masyarakat yang berkunjung sudah harus cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Sudah ada yang mengarahkan. Nah, ini sebenarnya tetapi karena kita ketahui ya. Jadi aktivitas masyarakat ini kan tentu karena terkait dengan ekonomi juga. Terkait dengan bagaimana ekonomi ini bisa. Nah, oleh karena itulah yang terpenting sebenarnya dalam PPKM ini bagaimana kita memastikan protokol kesehatan itu bisa dilaksanakan dengan baik, di samping juga pembatasan-pembatasan tadi seperti kegiatan bekerja di kantor. Ini kan ada setengah yang akan tidak berlalu lalang ini jalan. Jadi kalau semua instansi baik pemerintah, swasta, BUMN yang ada di Kota Denpasar kita berlakukan dengan ketat 50% yang bekerja di kantor, ini ada setengah yang tidak akan keluar rumah. Ini bisa dia diatur oleh pimpinannya, oleh kepalanya. Jadi bisa diatur sistem shift. Jadi hari ini dia bekerja, besoknya dia kerja dari rumah. Ini mengurangi orang yang akan berlalu lalang atau beraktivitas di luar rumah. Dan yang kemudian yang kedua, kita ketahui bahwa Denpasar ini biasanya malam ini kan justru di malam hari banyak aktivitas justru masyarakat sebagai kota jasa, kota pariwisata. Ini biasanya kalau selama ini kita sering lakukan sidak-sidak, kita sering melakukan operasi itu bisa sampai larut malam. Masyarakat yang berkerumun ya justru di kafe, di angkringan ini sekarang mungkin Mas Rosian banyak melihat bagaimana tubuhnya kafe atau istilahnya warung-warung kopi yang dikelola oleh anak muda ini bisa, atau angkringan.
ini banyak sekali juga apa namanya masyarakat yang belakangan ini ya mungkin sudah jenuh atau bagaimana, ini mulai ramai juga. Nah, dan ini faktanya kalau kita mengkomparasi dengan data, peningkatannya sangat luar biasa, Mas Rosian. Oleh karena itulah kita mencoba suatu formula. Dan ini tentu apa namanya tingkat keberhasilan atau keberhasilan dari pemerintah atau kita di Satgas ini sangat tergantung bagaimana partisipasi dan kontribusi kita semua lah. Jadi seluruh masyarakat, seluruh stakeholder, seluruh komponen bisa ikut berperan untuk mencegah penyebaran ataupun penularan COVID-19. Pak Dewo, PPKM ini kan merupakan kelanjutan dari kemarin SK Gubernur yang soal kewajiban tes antigen untuk di darat dan tes PCR untuk di udara yang datang ke Bali. Nah, untuk Kota Denpasar sendiri, aturan untuk syarat itu apakah ada di lokasi-lokasi tertentu? Misalnya kita mau masuk kemana harus bawa antigen atau PCR atau seperti itu. Karena antibody sekarang udah nggak berlaku lagi kan? Apakah ada lokasi-lokasi misalnya nih masuk ke kantor wali kota harus dilengkapi antigen seperti itu? Apakah itu ada aturan seperti itu? Ya, memang itu bagian daripada 3T ya Mas Rosian, tracing, testing, dan treatment. Jadi memang sesuai dengan surat edaran gubernur bagi pelaku perjalanan, bagi pelaku perjalanan dari luar Bali yang mau masuk ke Bali, memang sudah diatur dalam surat edaran gubernur bahwa untuk pelaku lewat jalur udara itu harus mengantongi hasil swab PCR itu dengan hasil negatif, dan kemudian lewat darat dengan rapid antigen. Nah, kemudian kalau di Kota Denpasar ya, karena kita kan tadi saya sampaikan bahwa sudah diperluas dengan 5 daerah penyangga dan juga bupati-bupati yang di luar 5 daerah itu juga akan melakukan pengetatan. Nah, kalau kita di Denpasar memang ada beberapa, biasanya kita lakukan secara insidental, Mas. Jadi bagian daripada tracing atau testing, memang kita melakukan tes antigen. Jadi itu memang kita lakukan secara acak terhadap potensi-potensi kegiatan yang memang kita anggap nilai punya risiko. Ya, kemarin seperti ada pelaksanaan upacara keagamaan di salah satu desa, kita tes semua yang terlibat di sana. Jadi kita langsung lakukan tes antigen. Jadi kalau ketahuan yang reaktif, kita langsung lakukan pemeriksaan secara swab PCR. Jadi memang kalau kita tentu kalau memang masuk ini kan mobilitas dan intensitas orang di Denpasar kan sangat tinggi ya. Jadi memang kita lakukan secara insidental, dan juga memang hasil tracing yang kita lakukan di tim surveillance kesehatan memang kita melakukan secara temporer ini dengan berdasarkan sebaran kasus. Jadi kalau kasus di satu daerah meningkat tajam di satu desa atau kelurahan, kita pasti lakukan testing di wilayah tersebut. Dan itu ya biasanya juga menambah kita ketemukan bagaimana kasus ini juga akan meningkat karena kita lebih masif melakukan testing ini, Mas Sihan. Di pemerintahan sendiri, Pak, itu kan biasa ada bunker ya, bunker di antar daerah, dari daerah luar mungkin kunjungan kerja ke Bali atau studi banding dan sebagainya, itu masih berlaku atau ada sementara ini ditolak ditiadakan dulu atau seperti apa, Pak? Karena kan biasanya ada tamu-tamu nih, baik ke provinsi maupun ke kota. Tempat mungkin biasanya ada studi banding. Ya, memang ya kemarin ini kan baru bulan Januari ya. Ya, memang bulan Januari kan memang kita ketahui kalau di pemerintahan kan memang belum kegiatan-kegiatan belum bisa terlaksana karena memang baru awal tahun anggaran. Nah, jadi kalau memang kemarin di bulan kemarin ya masih, di bulan tahun 2020 sampai bulan Desember kita masih menerima, cuman tetap syarat perjalanan yang dituangkan dalam surat edaran gubernur sebelumnya itu masih tetap berlaku bahwa pelaku perjalanan harus mengantongi swab PCR negatif dan rapid antigen. Nah, kalau kita di Denpasar memang sampai saat ini kita memang belum sampai saat ini menerima permohonan untuk melakukan kunjungan ke Kota Denpasar. Tetapi kalaupun ada ya tentu karena ini masa pemberlakuan PKM ya kita akan lakukan perketat. Mungkin sementara kita untuk belum bisa menerima.
Rosian. Ya. Untuk tingkat hunian ini kan katanya udah 70% ya Pak untuk rumah sakit. Ya. Nah, ini apakah ini data untuk provinsi juga atau hanya Denpasar saja? Denpasar, Mas. Denpasar saja ya. Ya. Ini kan di Wangayo aja Pak ya, atau di rumah sakit swasta juga atau di mana? Ya, di Wangayo. Emang kita karena ini kan berbasis daerah ya. Jadi kita yang memang menjadi tanggung jawab atau yang kita kelola di rumah sakit Wangayo, dan juga menurut informasi yang saya dengar di rumah sakit Sanglah yang ada di Kota Denpasar, kemudian ada RSBM, Rumah Sakit Bali Mandara, ini juga tingkat huniannya juga meningkat belakangan ini. Bahkan saya dengar sampai 60 atau 65%. Jadi sudah mendekati angka. Untuk Denpasar semua di Wangayo aja Pak, atau mungkin ada masih swasta atau? Menyebar, masih menyebar di samping di Wangayo, kemudian ada di RSUP, kemudian ada di RS Bali Mandara. Kemudian juga untuk di luar yang provinsi lah, anggap di Denpasar saja, mungkin rumah sakit swasta yang dilibatkan atau semua memang di? Memang ke depan ya, karena kita ketahui ini semakin tingkat peningkatan kasus semakin meningkat. Jadi kita akan bagaimana melibatkan dari rumah sakit swasta juga bisa menyiapkan ruang isolasi, dan beberapa kemarin saya sempat komunikasi, memang ada beberapa rumah sakit swasta juga akan menyiapkan, ini tentu memerlukan waktu ya, menyiapkan ruang isolasi yang bisa membantu menangani pasien COVID-19 ini, Mas. Ada beberapa rumah sakit swasta Pak ya. Kalau yang kan kebanyakan juga sekarang ini isolasi mandiri saya dengar ya, itu tetap terdeteksi Pak ya? Iya, tentu. Kalau ini kan kita sudah ada suatu sistem ya, dengan melibatkan seluruh puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Denpasar, semua itu tercatat. Jadi kita berkoordinasi dengan lab. Jadi setiap lab yang melakukan pemeriksaan, baik yang diambil oleh swasta, termasuk ya lab baik yang kita kan ada lab di Wangayo, juga ada lab di RSUP yang pertama, kemudian di RSBM juga ada, di Warma Dewa juga punya lab, kemudian di lab provinsi. Ini memang selalu dengan suatu sistem yang sudah dibangun oleh, otomatis terlapor Pak ya? Terlapor semua, pasti terdata semua, dan hasilnya akan dilaporkan. Berarti orang-orang ini walaupun dia misalnya isolasi mandiri di rumah tetap terpantau Pak ya? Tetap terpantau, tetap kalau kalau dia melakukan tes ya, kalau melakukan testing kan, begitu dia dites kan pasti akan ketahuan hasilnya, dia apakah positif atau negatif. Jadi begitu dia diketahui hasilnya positif, dia sudah masuk database, ya. Sudah akan nyambung dia di mana domisilinya. Nanti kita akan melakukan tracing. Ya, siapa, katakan si A di daerah B gitu, Pak. Ya, melakukan swab karena mungkin baik dia akan melakukan perjalanan atau dia ada keluhan gitu. Dia harus sehingga harus dites mandiri dia. Berarti yang 70% mengisi itu yang sudah penyakit bawaan Pak ya, atau mungkin harus treatment khusus ya? Tidak semua Mas. Jadi memang tidak semua yang yang masuk rumah sakit itu. Masuk rumah sakit. Memang kalau yang punya komorbid atau penyakit bawaan ini biasanya agak berat, ini agak sulit. Sakit ya Pak ya? Ya. Nah, kalau yang tidak bergejala atau yang bergejala ringan, jadi dia tidak dirawat di rumah sakit. Dia bisa melakukan isolasi mandiri atau kita sudah menyiapkan rumah singgah. Berarti kita maksud saya yang 70% ini berarti yang sudah punya penyakit bawaan ya? Iya, yang sudah dirawat di rumah sakit. Berarti ini kasusnya sedang sampai berat. Berat ya? Ini karena kenapa Pak? Strong, saya dengar ada gejala berat, gejala ringan gitu ya? Hasil tes PCR-nya itu ya? Iya, benar. Jadi kalau dia gejalanya berat ya, umpamanya sampai sesak gitu, ini kan harus dirawat di rumah sakit ya, karena memerlukan alat bantu dan penanganan medis. Nah, kalau yang tidak bergejala kan dia sama dengan orang sehat, tapi dia cukup diisolasi di hotel atau suatu tempat yang sudah kita siapkan sehingga dia tidak lagi menularkan kepada orang lain, kepada keluarganya. Nah, jadi itu kalau yang 70% ini yang di rumah sakit. Ini tingkat keterisiannya sudah mencapai 70%. Ini adalah merupakan suatu standar WHO yang dipersyaratkan bahwa semuanya cukup tinggi Pak ya, 90% ya. Ya, 70%. Kalau tingkat kesembuhan ya
kita sampai saat ini sudah 90% di atas rata-rata nasional. Baik, Pak Dewa, ini mungkin saya pertanyaan terakhir sebelum nanti kita masuk ke closing statement. Ini kan PPKM lanjutnya sampai tanggal 25, Pak ya, kalau nggak salah ya. Tanggal 25. Kemungkinan bisa diperpanjang karena Jakarta sering diperpanjang. Nah, apakah tetap akan mengikuti aturan pusat atau Denpasar akan kan ternyata saya tahu ternyata saya lihat kemarin itu ternyata bisa kita bisa kita tawar lah dari PSBB jadi PPKM seperti itu. Apakah mungkin Denpasar kalau udah merasa cukup nggak perlu lagi misalnya kan kita mungkin perlu kalau udah melihat situasi masyarakat udah sadar kita nggak usah PPKM kita bisa tangani sendiri. Apakah bisa atau tetap menunggu anjuran pusat atau seperti apa? Karena kan kita tahu teman-teman banyak itu padahal orang ingin olahraga misalnya seperti itu bintang mungkin ditutup tapi orang kan masih ingin olahraga. Nah ini kan kebutuhan ini mungkin apakah bisa kita tawar ke pusat seperti itu misalnya. Ya begini Mas Rosian, jadi sebenarnya ya PPKM ini salah satu upaya atau merupakan salah satu upaya bagaimana bisa menekan penyebaran atau tingkat penularan kasus COVID-19 di masyarakat. Ya kita berharap dan kita berdoa semua dengan diberlakukan PPKM ini, pembatasan kegiatan masyarakat, kasus COVID-19 bisa terkendali. Bisa terkendali dalam artian tingkat penyebarannya atau penularnya menurun, tingkat kesembuhannya meningkat. Nah tentu kita akan melakukan evaluasi nanti. Kita akan setiap minggu mungkin kita akan evaluasi selama 2 minggu ini. Nah nanti kita kita akan rapatkan lagi apakah perlu diperpanjang atau bagaimana. Tetapi yang paling penting sebenarnya Mas Rosian, selama pandemi COVID ini atau selama virus ini masih kita temukan, ini yang paling penting adalah dengan sebenarnya sangat sederhana, adalah dengan penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan itu kan sebenarnya sangat sederhana juga. Yang pertama wajib menggunakan masker. Yang kedua menjaga jarak. Yang ketiga mencuci tangan. Kemudian ada yang selanjutnya. Ada selanjutnya menghindari kerumunan. Jadi bagaimana kita menghindari kerumunan? Nah, oleh karena itu, jadi walaupun nanti ya apakah diperpanjang atau tidak, tentu penerapan protokol kesehatan ini menjadi hal yang sangat urgent yang harus kita lakukan. Dan dia akan terus selama pandemi ini masih terjadi. Ya sebelum nanti semua zero kita temukan, ya mungkin nanti mudah-mudahan kita juga berharap kan zero kasus itu umpamanya, ya baru ada kebijakan lain. Tetapi kalau masih kita temukan walaupun sudah menurun, tetap penerapan protokol kesehatan itu sebenarnya yang penting. Nah, kebijakan terkait dengan PPKM ya mungkin kami perlu lakukan evaluasi dan pembicaraan apakah diperpanjang atau sampai tanggal 25. Terus ya. Baik, terakhir nih soal vaksin gimana nih? Pak Wali Kota mungkin yang pertama di Denpasar. Ya, jadi terkait dengan pelaksanaan vaksin, jadi sebenarnya kita sudah Denpasar sesuai dengan arahan dari pemerintah provinsi bahwa kita di Denpasar mendapat jatah itu atau vaksin nanti sekitar 9.383. Dan hari ini sudah 8 pendistribusian dari pemerintah provinsi Bali ke Kota Denpasar dan mudah-mudahan besok bisa berjalan. Dan kita kemarin 9.338. Itu jadi kita akan melakukan vaksinasi di 17 Fasiankes atau fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi 11 puskesmas, kemudian ada 6 rumah sakit. Jadi masyarakat yang sudah mendapat WA, ya, yang sudah mendapat pesan, itu kita harapkan langsung datang ke Fasiankes yang sudah ditentukan. Dan ini kita berharap prosesnya karena kita sudah melakukan beberapa kali simulasi, masyarakat bisa dengan tertib, jadi tidak perlu antri karena jamnya juga sudah diatur. Nah memang untuk tahap awal ini, memang kita akan prioritaskan kepada tenaga kesehatan atau nakes yang meliputi ada dokter, kemudian bidang, perawat, termasuk dengan
tenaga kesehatan yang lainnya. Ini yang akan kita prioritaskan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dewo. Kita sudah sampai pada ujung segmen kedua. Kita lanjut nih segmen terakhir, penutup closing statement. Jadi mungkin terakhir nih saya minta closing statement atau apa nih harapan dari Pemkot Denpasar sendiri, terutama kepada masyarakat dan Kota Denpasar sendiri khususnya terkait dengan kita sudah mau sedang PPKM, kemudian sedang menyebut vaksin. Jadi harapannya seperti apa? Silakan. Ya. Terima kasih Mas Rosian dan Semeton Radar Bali online digital ya. Dalam kesempatan yang baik ini kan sudah kita ketahui bahwa sudah hampir 11 bulan ya, 11 bulan pandemi COVID melanda negeri kita ini, termasuk Bali dan Denpasar. Oleh karena itu kami ingin mengajak kepada kita semua bagaimana kita bisa berpartisipasi, kita bisa berkontribusi. Jadi sekecil apapun kontribusi kita terhadap penanganan COVID-19, ini sangat berarti untuk mengurangi atau menurunkan penularan COVID-19. Jadi yang diperlukanlah kerjasama, gotong royong, kekompakan. Karena saya yakin bahwa pemerintah tidak akan bisa bekerja sendiri, tentu memerlukan partisipasi dan kesadaran kita semua untuk ikut dengan kesadaran dan penuh kedisiplinan kita melakukan protokol kesehatan. Dan kita harapkan juga masyarakat juga tidak menganggap ini atau COVID ini sebagai hal yang sepele atau yang remeh. Mari kita dengan kesadaran sendiri melakukan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun dan dengan siapapun kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Dan semoga kita tetap diberikan keselamatan. Demikian Mas Rosian. Terima kasih Pak Deorai, menarik kali penjelasannya, tanya jawab juga udah oke. Dan terima kasih banyak karena Bapak sudah bersedia menjadi salah satu narasumber kami dalam FGD kali ini. Baik, Semeton Radar Bali Digital. Acara. Kesimpulannya bahwa Denpasar sebenarnya sudah cukup punya pengalaman untuk dalam hal PPKM ini karena ini adalah yang kedua kali, sehingga diharapkan untuk PPKM kali ini akan lebih menenangkan masyarakat juga, terutama bagaimana pemerintah Kota Denpasar bisa menangani penyebaran COVID ini agar bisa segera tuntas gitu. Termasuk juga persiapan menuju pemaksinan. Baik, terima kasih Pak Dewa sekali lagi. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Sampai ketemu lagi di lain diskusi. Dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi Santi Santi. Terima kasih. Ya. Om Santi Santi Santi. Selamat siang dan sampai ketemu lagi. Pak Kompol, Pak Kabak, kira-kira apa nih untuk segmen pertamanya? Saya mungkin langsung memberikan kepada Bapak terkait apa nih yang dilakukan oleh Polresta terkait dengan PPKM ini Pak, karena kita tahu mungkin kepolisian juga ikut terlibat dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat ini. Silakan mungkin apa hal-hal yang sudah dilakukan dan akan dilakukan terutama dalam bidang keamanan. Silakan Pak Kabak. Baik, terima kasih Pak Rosihan. Jadi kegiatan kita khusus untuk aparat kepolisian di bidang keamanan, jadi Polresta Denpasar mendukung dilaksanakannya PPKM, tentunya di bidang keamanan. Setiap kegiatan nantinya dalam hal kegiatan PPKM itu untuk pembatasan kegiatan masyarakat, sudah pasti kita bekerjasama dengan unsur terkait, utamanya dari Satpol PP, Dishub, termasuk TNI. Nah, kita juga mengerahkan kurang lebih hampir sepertiga kegiatan kita untuk melaksanakan PPKM ini. Di samping itu, kegiatan rutin kita juga semua nyasar kepada protokol kesehatan. Jadi, anggota melaksanakan patroli walaupun dia tidak tergabung dalam Satgas, namun kita arahkan juga tetap untuk prokes kesehatan. Apabila menemukan pelanggaran di jalan, tetap memberikan himbauan, melakukan peneguran-peneguran. Mungkin untuk kedepannya nanti kegiatan kita terjadwal sesuai dengan jadwal yang akan dibuat oleh unsur terkait, tentunya dari Pemda, karena sifatnya kita membackup. Namun demikian kita sudah mulai dari
kemarin tanggal 9 kita mengawali juga, sudah bekerjasama dengan Satpol PP Kodia, Badung, karena kita ada wilayah Badung kita, Kuta dan Kuta Selatan, juga sama kita libatkan personil untuk wilayah Kuta dan Badung. Jadi seluruh aktivitas kita menyasar pada situasi yang sekarang sedang berkembang, yaitu meningkatnya, maraknya pandemi COVID ini. Gitu. Ya. Jadi untuk kegiatan kita, ke depan kita sudah rencanakan dengan dari Satgas yang terbentuk dalam PPKM ini, baik itu dari BPBD juga akan membentuk Satgas khusus untuk penanganan COVID, bersama dengan Satpol PP untuk penindakan yang kayak semalam kita mulai melaksanakan penertiban jam berlakunya kegiatan aktivitas masyarakat, yaitu pada pukul 21. Jadi kita sudah mengawali dari awal tanggal 9 sudah kita sosialisasikan, namun kemarin intinya tanggal 11 mulai berlakunya itu kita terbagi 3 bersama dengan Polda juga, dari provinsi juga dilibatkan, kita bergerak bersama-sama. Jadi untuk satu, kaitan PPKM betul-betul dilaksanakan, pemberlakuan jam operasional baik dagang maupun kegiatan aktivitas lainnya. Untuk kegiatan siang dan pagi kita juga tetap melaksanakan kegiatan. Tadi kita laksanakan di Padang Sambian, kita laksanakan kegiatan sosialisasi ke masing-masing dagang untuk pedagang atau membuat himbauan wajib menggunakan masker masuk ke warung itu. Nah, begitu juga kita melaksanakan kegiatan hunting, pemberhentian kendaraan-kendaraan kaitan dengan apabila prokes itu dilanggar. Itu, Mas. Ya. Baik, Pak Kabak, mungkin kita cukup tadi penjelasan dari Pak Kabak terkait dengan apa yang telah atau akan dilakukan oleh Polresta Denpasar terkait dengan pelaksanaan PPKM ini sendiri khususnya. Baik Pak, kita mungkin langsung masuk ke segmen kedua, yaitu segmen tanya jawab. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Kabak. Pak Kabak, ini kan kalau Polresta wilayahnya juga ada sebagian di Badung, Pak ya? Di Betul. Selatan, kalau salah. Nah, ini terkait dengan koordinasi dengan Polres Badung seperti apa Pak? Karena kan wilayahnya juga mungkin berbeda, tapi intinya sih koordinasinya terkait juga karena wilayahnya juga ada beberapa sarana vital seperti itu Pak, baik di bandara misalnya seperti itu. Apakah ada penanganan pengawasan khusus atau memang koordinasi yang sudah berjalan saja atau lebih diintensifkan karena sejak SE kemarin kan ada peraturan-peraturan baru juga terkait pembatasan orang-orang masuk dengan tes antigen yang sebelumnya mungkin antibody saja, tapi peraturannya semakin ketat sekarang. Nah, ini apakah ada pengawasan khusus lagi setelah PPKM ini di daerah-daerah kita, khususnya di wilayah Badung, di wilayah Bali Selatan, masuk wilayah Polresta? Baik, Pak Rusyan. Terkait dengan kegiatan kita koordinasi dengan Polres Badung cukup baik karena satu, kita satu satuan. Kita juga bersepakat apabila ya untuk wilayah Kuta dan Kuta Selatan akan di backup sepenuhnya oleh Polresta karena Polsek juga di sana ada bandara, walaupun kabupatennya Badung, bandara dan pelabuhan lain atau pantai-pantai yang ada di Kuta Selatan itu sepenuhnya tanggung jawab dari Polresta. Jadi Polsek Kuta dan Kuta Selatan. Nah, kaitan dengan pengawasan, terkait prokes ini juga kita sudah arahkan untuk personil Polsek dan personil dari Polres juga kita libatkan apabila dibutuhkan untuk personil yang kegiatan skala besar. Seperti kemarin untuk giat tahun baru di Pantai Kuta itu kita memang betul-betul pagar betis. Jadi hampir sebagian besar personil Polres itu kita libatkan untuk di Pantai Kuta. Tapi wilayah untuk zonanya Polresta. Nanti untuk Badung mereka demikian, kita komunikasi cukup baik. Terima kasih Mas. Ya. Demikian juga dengan Polda mungkin ya Pak. Artinya untuk penambahan personil sendiri tidak ada Pak ya? Atau mungkin ada tambahan personil Pak untuk PPKM ini sendiri? Mungkin kan ada jam malam kan, ada jam malam untuk, apalagi di Badung itu kan, di daerah Kuta kan banyak tempat hiburan seperti itu. Mungkin yang ada yang walaupun mungkin sudah ada kesepakatan untuk mereka mengikuti seperti tahun baru, tapi kemungkinan ada yang agak ya bandel-bandel dikit itu kemungkinan ada. Itu apa ada penambahan personil Pak untuk membantu Satgas yang lain? Betul, untuk Satgas kita sudah bentuk.
Untuk penambahan personil khususnya dari Polda, sifatnya penebalan, itu di backup oleh Satuan Brimob, Satuan Sabara, Satuan Lalu Lintas, termasuk juga dari Korem dan Satpol PP Provinsi untuk membackup wilayah untuk khususnya Denpasar. Memang sementara untuk backup bantuan Polda masih dominan ke wilayah Denpasar seperti di malam. Mungkin hari kedua berikutnya kalau memang wilayah lain perlukan backup, beliau juga dari Polda juga akan ke sana. Namun aktivitas kita untuk diketahui memang untuk jumlah penduduk dengan kabupaten lain 2/3 atau bisa 3 kali lipatnya dari wilayah lain, utamanya siang hari. Mungkin kalau siang hari jumlah kita akan lebih banyak karena aktivitas kegiatan dari masyarakat kabupaten lain lebih banyak mencari kehidupan ke Denpasar. Nah, begitu juga yang tidak terdata dari Jawa datangnya juga demikian. Sehingga kita khusus pada siang hari memang cukup kelihatan agak ramai. Tapi kita upayakan untuk protokol kesehatan kita selalu jalankan. Ya. Berarti untuk yang standar kayak yang biasa nih pagi-pagi bapak-bapak polisi di perempatan untuk mengatur lalu lintas itu tetap berjalan Pak ya? Atau ditambahkan atau gimana Pak? Untuk yang mungkin pagi sore itu yang ini. Jadi untuk kegiatan pengaturan pos, ya betul, untuk pos kegiatan pengamanan pagi namanya PG atau pos giat pagi, siang dan sore itu memang tetap rutin kita laksanakan seperti biasa, namun tambahannya adalah personil wajib melaksanakan kegiatan peneguran apabila ada pelanggaran lalu lintas, pelanggaran prokes gitu, dan termasuk juga mengingatkan masyarakat apabila ada pelanggaran lain gitu. Tambahannya itu kepada aja. Ini ya, teguran Pak ya, bukan sanksi ya, lebih banyak kepada ini ya, edukasi lah ya, atau apa, sosialisasi. Betul, untuk saat ini kalau namanya dia mandiri tanpa mengajak satuan samping, apalagi anggota berdiri sendiri di sana lebih banyak memberikan teguran. Ya. Namun melihat situasi juga apabila dia kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan patroli menemukan suatu pelanggaran, nah, kalau ada gabungan itu ada sanksi tertulisnya dendanya, ya dari Satpol PP itu dendanya, ya. Baik Pak, itu untuk PPKM. Nah, di internal Polresta sendiri Pak, ini gimana Pak? Apa sekarang ini juga pengurangan yang ngantor di kantor sendiri di Polresta atau seperti apa Pak? Kan pelayanan juga banyak seperti SIM. Itu ada prokes baru nggak Pak di Polresta Pak? Kan banyak juga pelayanan untuk masyarakat mungkin, yaitu SIM A, SIM C kan di Polresta. Seperti apa Pak? Kan banyak orang misalnya itu seperti apa sekarang ada protap mungkin informasi ke masyarakat Pak? Iya, memang dari Mabes ada perintah work from home, yaitu bekerja dari rumah, kurang lebih hampir 75%. Namun demikian, kita melihat situasional kebijakan dari pimpinan kita, yang bekerja di rumah dan utamanya adalah umurnya sudah di atas 50 tahun dan mempunyai sakit bawaan. Itu diizinkan risiko ya, untuk terpapar terkait dengan COVID, risikonya itu ya udah ini. Nah, untuk kaitan dengan pelayanan kita tidak ada mengurangi, namun demikian kita tetap prokes kesehatan kita jalankan, jadi mereka berdatang wajib cuci tangan, menggunakan masker. Begitu juga kita buat upaya bagaimana petugas itu juga terlindung dari COVID. Jadi maka dari itu pembagian masker oleh pimpinan juga setelah dilakukan, termasuk juga mengingatkan personil, sehingga apabila terjadi suatu misalnya laka lantas personil tidak bisa langsung mengambil begitu saja karena dia tidak tahu terpaparnya apa. Kalau dia memang jatuh sendiri, dia harus hubungi BPD untuk penanganan itu. Koordinasinya Pak ya? Iya, koordinasinya. Pak, untuk pelayanan itu SIM ada pembatasan nggak Pak? Satu hari harus target berapa SIM maksimal gitu? Atau gimana? Atau memaksimalkan SIM keliling mungkin atau seperti apa? Karena kan masyarakat masih kadang perpanjangan atau dari SIM baru gitu. Baik, untuk permohonan pelayanan masyarakat tidak ada pembatasan, Mas. Jam kerja tetap, jam kerja tetap, berapapun yang datang, kalau memang jam kerjanya masih memenuhi untuk dilaksanakan kegiatan pelayanan, kita laksanakan pelayanan. Nah, tidak ada pembatasan. Jadi untuk normal Pak ya? Masih normal, kita laksanakan normal. Ya, tinggal prokesnya aja kita perketat. Ya. Kalau anggota sendiri Pak ada swab dari Polresta sendiri atau seperti apa Pak? Ada rutin mungkin antibody atau antigen atau seperti apa Pak? Kan banyak juga mungkin yang tugas keluar kota ke Jakarta, mungkin itu seperti apa Pak? Dan untuk di polisi sendiri? Jadi untuk di Polresta memang untuk tugas keluar sampai Jakarta sampai saat ini ya belum lah, kecuali dia ada tugas pendidikan. Namun antisipasi kita untuk personil sudah disampaikan oleh pimpinan untuk
rapid antigen kita laksanakan secara berkala terhadap personil-personil yang rentan terhadap terpaparnya virus COVID. Nah, memang ada beberapa personil Polri juga ada yang kena COVID, namun tracing-nya untuk kegiatan dimaksud memang sudah kita laksanakan. Ya. Oh, jadi sudah sesuai prosedur Pak ya, nggak ada masalah. Karena kan kepolisian juga hubungannya banyak juga keluar ke masyarakat seperti itu kan, kekhawatiran seperti itu. Berarti di internal sendiri sudah melakukan istilahnya rapid test sendiri ya Pak ya, sudah dilakukan ya? Ya, memang dilaksanakan secara berkala rapid test, namun apabila ada personil yang merasa badannya tidak enak, tinggal langsung datang ke klinik untuk melaksanakan rapid dulu. Apabila dinyatakan reaktif, akan dilanjutkan swab. Apabila dia negatif, tentunya istirahat tetap diberikan oleh pimpinan apabila merasa tidak enak badan gitu. Iya. Dan itu berlaku untuk seluruh seluruh bidang Pak ya, seluruh bagian di Polres Pak ya. Iya, betul. Baik operasional pun di bidang staf. Ya. Baik, karena kan kita tahu mutasi di Polri itu juga cepat biasanya. Jadi perpindahan antar personel itu biasanya cepat. Ini untuk antisipasinya seperti apa Pak? Karena kan biasanya ada yang di rolling seperti itu. Polisi itu kan biasanya cepat seperti itu. Nah, ini seperti apa antisipasinya Pak? Ada syarat nggak misalnya dia tugas dari satu kabupaten atau dari Polres lain ke masuk Polresta, dia harus apa? Personel sendiri. Baik, untuk mutasi, kalau kewenangan Polda, tingkat Pamen yang kewenangan Polda, tentunya Polda melaksanakan. Untuk tingkat Polres, tentunya kewenangan Kapolres sesuai kebutuhan juga. Kalau memang dibutuhkan personel itu untuk giat melaksanakan tempat tertentu, ya kita laksanakan mutasi. Namun tentunya ada wanjak atau pertimbangan-pertimbangan sebelum dimutasi itu pasti ada rapat. Maksudnya untuk prokesnya Pak, ada yang khusus nggak? Maksudnya dia sebelum pindah ke Polres ini dia harus bukti negatif dulu misalnya seperti itu. Oh, tidak ada. Nggak ada ya? Jadi personil karena milik kita juga, walaupun dia positif, kalau dia pindah ya kita tunggu dia sembuhnya dulu baru masuk gitu ya. Tidak ada masalah ya. Baik Pak Kabak, tanya jawabnya sudah cukup panjang. Saya sebenarnya mau tanya-nanya lagi, cuman karena waktu kita juga, mungkin Bapak juga ada kesibukan, mungkin lain waktu kita bisa diskusi lagi. Cukup menarik, mudah-mudahan PKM Bapak-Bapak dan jajaran beserta Pak Kapolresta selalu diberi kesehatan, semoga bisa tetap menjalankan tugas-tugas sehari dalam mengamankan masyarakat kita. Baik Pak Kabak, kita sudah berada di ujung acara, kita ada satu segmen lagi yaitu segmen penutup, ini closing statement. Jadi saya persilakan Pak Kabak untuk sedikit memberikan himbauan mungkin atau harapan kepada masyarakat supaya kita segera COVID ini segera berlalu dan kita bisa hidup minimal kembali normal lah seperti itu, supaya kita bisa kembali beraktivitas seperti semula dan penyakit ini segera hilang. Dari segi keamanan Bapak mungkin seperti apa harapannya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas. Dari pihak kepolisian kami berharap atau menghimbau kepada seluruh masyarakat, tentunya ingat pesan Ibu 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Wajib Pak ya? Udah wajib itu. Nah tentunya kami juga minta pada seluruh, terutama tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat mematuhi prokes kesehatan dan menghimbau untuk sama-sama biar COVID ini bisa segera hilang atau paling tidak bisa tidak terpaparlah masyarakat sambil menunggu vaksinnya datang. Nah kita juga berharap perekonomian kembali bisa pulih, tentunya bidang pariwisata. Kalau segi keamanan dan kenyamanan penyakit tidak ada, tentunya untuk pariwisata bisa kembali normal kembali. Itu harapan kami. Terima kasih. Saya lupa tadi Pak. Ini soal vaksin tadi katanya kan tadi ngawal. Saya lupa karena belum nanya itu. Untuk pengawalan sendiri berapa hari nih Pak? Untuk estimasi waktu pengawalan sampai ke tempat ini atau akan ikut menjaga juga? Karena kan ada beberapa daerah pakai call room ya, ruang pendingin apa seperti itu. Jadi dari kepolisian apa dilibatkan untuk seperti apa untuk vaksin ini Pak? Termasuk nanti sampai eksekusi penyuntikannya. Ya, Pak. Baik, Mas Rosihan. Untuk vaksin tadi sudah didistribusikan yang rencananya 5.000 setelah minta persetujuan dari Mabes, dari pusat, dari Jakarta. Untuk Kodia Denpasar tadi kurang lebih 24.000
Pisis. Iya. Jadi untuk kurang lebih 12.000 vaksin itu. Nah itu penyimpanannya kita sudah laksanakan pengawalan, termasuk penjagaan tetap kita laksanakan. Tentunya Gabungan, nanti Pak, ya? Sama TNI juga? Kebetulan pengawalan khusus dari Polri aja tadi. Oh, Polri aja. Dari Polresta kita tidak libatkan yang lain karena memang sampai tempat di tujuan pun kami itu dirahasiakan atau boleh tahu Pak lokasinya Pak? Di Wangayo mungkin atau di mana Pak? Di Denpasar Pak? Dirahasiakan ya? Lokasi tidak dirahasiakan, itu gudangnya miliknya dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Oh, yang di Gunung Saputan. Oh, ya. Deket dong ya. Oh, di Saputan ya. Ya. Jadi kita pun melaksanakan penjagaan di sana tetap dengan aparat kepolisian tentunya. Vaksin yang hari ini datang ini adalah untuk tenaga medis dulu. Oh, tenaga medis. Medis, setelah itu mungkin baru ke sesuai dengan tahap-tahapannya. Ini pun vaksin nanti datang bertahap dan tetap kita laksanakan. Kalau anggota TNI Polri, TNI Pak, kapan kira-kira Pak? Menyusul, nah ini tentunya jadwalnya dari Dinas Kesehatan. Ya. Karena ini dibagikan untuk Rumah Sakit Wangayo, Rumah Sakit Sanglah, termasuk tenaga-tenaga medis yang ada di rentan terhadap terpaparnya virus COVID ini. Oh, berarti ini lokasinya bukan di rumah sakit Pak ya, tapi di kantor Dinas Kesehatan Pak ya, untuk penyimpanannya ya? Iya, untuk sementara penyimpanannya, untuk obatnya memang yang punya untuk pendingin yang besar itu adalah memang dari Dinas Kesehatan yang ada. Langsung di sana ya. Oke. Ya. Karena saya kira tadi ke Wangayo, makanya karena yang untuk penderita COVID-nya kan di Wangayo kalau Denpasar. Baik. Oh iya. Pak Kabak terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita kapan-kapan bisa berdiskusi lagi. Baik, Sumatera Radar Bali Digital, demikian tadi diskusi kita dengan dua orang narasumber. Yang satunya tadi adalah Pak Dewo Gede Rai selaku juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, dan yang kedua Kabak Op Polresta Denpasar Bapak Kompol IGD Putu Putra Astawa. Terima kasih Pak Kabak. Semoga terima kasih Bang. Kesehatan sukses selalu dan siap melaksanakan tugas-tugasnya. Saya akhiri dengan ucapan Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.